Itu kupon nanti dikasih makan. Kalau tidak makan. Akhirnya sekarang RRC punya bom atom. Tadinya sepedanya itu ban mati. Tapi dia punya pabrik sepeda. Kata Sultan Abdul Hamid, kita bukan maju kalau kita mengimpor bedil dan meriam daripada Eropa. Tapi kalau kita punya pabrik toluk yang genah, itu maju. Kiasnya ini, orang mengira bahwa kalau kita punya tempat sudah banyak Mercy, Toyota seperti sekarang ini, dan Honda dan semuanya itu sudah maju Indonesia. Keliru itu. Yang maju negara yang kita beleni itu, dia banyak bati itu. Kita ngetokno duit. Apalagi kalau utang. Jadi majunya kita itu kalau kita punya pabrik sepeda ban mati, itu maju kita. Sebab tadinya kita jalan kaki, sekarang sudah punya sepeda. Tadinya cikar, sepeda. Tidak apa-apa, itu memang begitu kemajuan umat. Mesti betah. Dan yang betah ini adalah umat yang mengatakan la ilaha illallah, atau umat yang mempunyai ideologi matang. Kalau berlomba, tetapi kita membonceng, ini ada 2 mobil misalnya, balapan. Lalu kita stop tengah jalan, aku tak bonceng neng mobilmu. Sudah bukan balapan ini. Saudara dianggap bonceng. Sudah tidak berhak saudara mengatakan perlombaan lagi. Kalau kita cuma memperbesar produksi Eropa, memperbesar produksi Jepang, memperbesar produksi Cina dengan mengimpor barang-barang mereka, dan kita cuma menggunakan tok sebagai bangsa, ini bangsa tidak bisa besar, tidak akan besar. Apalagi negara-negara barat misalnya, kalau memberi utang itu dia tentukan utang untuk apa. Mana itu utang tepat pada sasarannya menurut mereka dan dimaukan oleh mereka? Tidak mungkin. Utang menurut yang mereka sarankan. Objek pariwisata misalnya, itu mereka senang. Duit dari mereka, nanti turisnya datang dalam keadaan ta'annas, senang melihat dunia sudah terang. Kita yang bayar rentenya. Karena itu negara-negara yang saya sebut, tadinya dunia ini sesudah revolusi industri yang kuat cuma satu, Eropa tok. Kemudian Rusia berbuat seperti Cina sekarang, membenci Eropa. Dia bilang kapitalis, imperialis, ya itu pura-pura semua itu supaya umatnya terkurung dan tidak menoleh ke sana. Tidak ada film melainkan filmnya orang-orang Rusia sampai jadi besar. Sekarang disegani. Lalu mereka diteladani oleh RRC. RRC tidak mau ke Soviet, tidak mau ke dua-dua, tidak mau. Berdiri sendiri. Sekarang sudah punya bom atom. Apa hasilnya? Disungkani orang. Tidak punya utang. Belas. Nixon datang ke RRT. Terhormat. Diparani dulu. Dan untuk menemui ketua Mao, tunggu berapa hari ngenteni. Katanya repot Mao, belum bisa ketemu sama kamu. Kamu ketemu dengan Chu Enlai tok. Akhirnya ketemu cuma berapa menit tok. Nixon, Presiden Amerika, tahun 72. Terhormat, sebab dia memacu umatnya. Nah, kita sekarang mengetua ideologi dan falsafah sudah cukup. Kita mempunyai la ilaha illallah atau ketuhanan yang maha esa secara mutlak. Menurut tafsiran Qul huwallahu ahad sudah kuat. Tinggal kita punya semangat. Ma'asyiral muslimin, disinilah letaknya sampai di mana suatu umat akan bisa maju atau tidak dengan akidah. Bisa tahu harga diri dengan akidah. Jadi pengertian akan diri, akan harga diri itu mesti merupakan bahan utama dalam pendidikan anak-anak kita, di sekolah-sekolah kita, di taman kanak-kanak kita. Supaya kita tahu bahwa kita ini bangsa yang hidup.
Tidak mau, tidak perlu pada orang lain, tidak perlu bangsa lain. Kita punya tempat dari Sabang sampai ke Merauke bisa menjadikan kita, maaf saudara ya, saya tidak mendagel, menjadikan kita bisa mandi beras kalau kita eksploitir sebaik-baiknya. Itu Irian itu berapa luasnya itu tanah. Kalimantan, Sumatera masih oblang-oblang. Kita bisa buat satu sistem pertanian yang modern. Kita bisa niru membuat, tapi kita tidak impor orang punya. Kan saya bilang, orang-orang Cina yang makan dengan sopit itu diolok-olok, diejek oleh pemuda Jerman. Kamu di abad ini kok sih makan dengan sopit? Dia bilang, saudara, kami datang di negerimu ini cuma belajar ilmu pasti dan alam, melengkapi pengertian kita. Tetapi kebudayaan itu kami punya kebudayaan. Kami tidak minta dari kebudayaan. Ini kebudayaan kami, ya sopit ini. Dengarkan suara kita nyerot itu nasi. Kamu jangan mulai ngotek-ngotek soal ini. Kami tidak akan berubah. Dan kami tidak bangga kalau kami makan dengan sendok dan garpu. Mereka mengatakan, kami malu kalau kami melihat tuan-tuan punya film di RRT. Tidak ada tuan punya film. Orang Cina melihat film, ya film Cina. Sebab Cina cok bisa bikin film, kata mereka. Lah kita kalau bikin film sudah meniru kepada Eropa. Mau lebih barat dari Eropa. Sudah tidak mempunyai kebudayaan. Kalau tidak mempunyai kebudayaan, harapan untuk naik berat. Jadi generasi sekarang harus kita sadarkan bahwa dia sebagai bangsa mempunyai kewajiban. Kewajiban untuk maju dan memajukan bangsa ini. Begitulah maksud atau khis daripada apa yang dikatakan oleh Sultan Abdul Hamid. Jadi kita tidak boleh membonceng kebudayaan orang lain. Kita tidak boleh meniru. Kita tidak boleh membutuhkan apa-apa dari lawan-lawan kita, lawan ideologi kita. Terus berdiri sendiri. Kata Dr. Iqbal rahimahullah wa radhiyallahu ta'ala anhu, Profesor Syair Iqbal, dia bilang, kami melihat dunia dengan mata sendiri. Kami melihat dunia tidak meminjam mata orang. Sebab kita sudah diperlihatkan oleh Allah, dunia itu ini, akhirat itu ini. Kenapa kita mesti mempunyai kebudayaan melihat dunia dengan pikiran orang barat misalnya? Itu tidak cocok. Karena itu saudara-saudara, apa yang kita pelajari melalui ini hendaknya kita tafsirkan yang wajar, yang baik, dengan niat yang baik. Kita akan hidup sebagai umat yang kuat dan berkebudayaan sendiri. Sebab falsafah asyhadu an la ilaha illallah cukup kuat. Landasan ini saudara boleh bangun di atasnya 150 tingkat dari kebudayaan dunia, saudara tidak akan ambruk. Nah, falsafah ini adalah falsafah yang tadi saya katakan kuncinya dunia dan kuncinya akhirat. Asyhadu an la ilaha illallah. Dan ikrar hariannya Al-Fatihah yang kita baca 17 kali tiap hari. Di mana terdapat iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'in. Jadi hal-hal yang tidak bisa dikerjakan mutlak kecuali oleh Allah, misalnya penyembuhan orang sakit, penolakan bala, panjang umur, rezeki murah, jodoh dan sebagainya, itu jangan sekali-kali saudara minta apa-apa dari manusia, datang langsung kepada Allah. Ada hal-hal yang wajar bisa dimintai bantuan sesama manusia, misalnya tolong anaknya si fulan pinangken untuk saya. Itu bisa. Tolong saya mau sewa saudara punya toko. Bisa. Tapi tolong saya minta panjang umur. Itu keliru. Alamatnya keliru. Allah yarham Habib Soleh Tanggul. Salah seorang baik, soleh. Pernah berbicara dengan saya, dia bilang, saya heran. Orang begini banyak datang pada saya.
Tidak satu orang pun mengatakan, Habib Soleh doakan saya mati husnul khatimah kek orang soleh, jadi saya punya anak-anak jadi orang baik. Tidak pernah. Yang datang bilang, Beb, saya punya pangkat ini supaya naik ya. Saya tidak ada kerjanya, minta kerja. Minta duit, pangkat. Tidak ada. Jodoh, anak saya sudah besar-besar, belum kawin. Dan sebagainya. Jadi kata Habib Soleh, semak. Dzoknya orang sekarang ini adalah dzok duniawi tok. Dunia tok yang diminta. Tidak ada yang bilang, doakan saya menjadi orang yang soleh. Doakan saya punya anak-anak jadi orang alim. Sama sekali tidak ada. Supaya saya punya pangkat naik, supaya saya punya duit banyak. Hanya itu saja yang diminta. Saya kira beliau tidak melebih-lebihkan. Ya memang betul begitu. Nah tapi sekarang kita, di saat seperti sekarang, di mana sudah jelas bagi kita perkembangan akhir-akhir ini, bahwa umat kita sebetulnya mundur dalam dakwah, mundur dalam tabligh, takut selain daripada Allah, mengharap selain daripada Allah, akhirnya dikecewakan oleh Allah. Tapi Allah rahmat, pintu taubah tetap terbuka. Kita minta kepada Allah mulai malam ini dengan taubah yang nasuh, supaya kita menjadi umat yang betul-betul berkepribadian dan hanya takut kepadanya, mengharap kepadanya, taat betul kepadanya, dan mendidik anak untuk menjadi lebih baik daripada kita. Saya kira pada malam ini cukuplah demikian. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi pada malam Kamis yang akan datang dengan acara-acara seperti ini. Marilah kita sebelum pertanyaan, masih ada sebagian dari pertanyaan. Saya kira pertanyaan-pertanyaan bisa dibaca pada malam yang akan datang. Dirapikan sekali. Kepada arwah almarhum Abdul Somad, mari kita sama-sama membacakan Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Marilah bersama-sama kita baca doa seperti biasa. Ya Rabbana tarafna bi annana tarafna wa annana asrafna ashrafna fatub alaina tawbah taghfir li kulli hawbah wastur lana al-awrati wa amin al-rawati waghfir li walidina rabbi wa mauludina والأهل والإخوان والسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي أسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول من كل سور صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله وصحبه زاد طش الصحب والحمد للإله للفتح والتناهي. الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونسترشده ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت وسلمت وبارك على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم
العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وأن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين rahimakumullah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai biasa, kita bersama-sama mengucapkan salam dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala nuril anwar wa sirril asrar iryaqil aghyar sayyidina Muhammadil Mukhtar wa alihi al-athhar وأصحابه الأخيار عدد نعم الله وإفضاله. Dan kebetulan detik-detik ini hujan turun. Menurut hadis yang sahih, hujan itu adalah rahmat. Dan sunnah di waktu hujan turun kita mendoa kepada Allah, dan doa yang baik itu akan diterima oleh Allah. Ma'asyiral muslimin, dekade yang ke-22 berjudul